Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana salah satu mantan kader dari PDIP yaitu Bapak Sudharsono membongkar tuduhan liar yang dikeluarkan dari mulut Deddy Sitorus kepada Bapak Jokowi, yang dimana dia selalu memfitnah dan menuduh Bapak Jokowi. Tentu saja barisan atau relawan dari Bapak Jokowi tidak tinggal diam, termasuk Bapak Sudharsono mendesak kepada Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa orang itu yang diutus untuk menghadap ke DPP PDIP agar Bapak Jokowi tetap di PDIP dan sekjen mereka Hasto mundur dari jabatannya. Kalau tidak, Bapak Sudharsono akan merencanakan dan konsultasi ke beberapa pengacara hukum untuk mengancam beberapa kader dari PDIP untuk dilaporkan ke Polri. Sahabat-sahabat, semakin panas ya. Dan video selanjutnya adalah di mana seorang pengamat politik yaitu Adi Prayitno akan memberikan pandangannya mengenai situasi panas antara Bapak Jokowi dan PDIP. Nah, bagaimana videonya? Kita lihat sama-sama berikut ini. Pada kesempatan ini, barisan Sudharsono Jokowi Lovers melawan Hoax ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara Deddy Sitorus selaku pengurus pusat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan yang kemarin pada tanggal 12 Maret beliau mengatakan, saudara Deddy mengatakan bahwa apa yang selama ini Bapak Jokowi telah mengutus seseorang atau seseorang telah menemui para petinggi PDI Perjuangan. Pada kesempatan ini barisan Sudharsono Jokowi Lovers meminta agar siapa dan di mana dan materi apa yang jelas itu bisa disampaikan kepada publik. Jangan sampai saudara Deddy Sitorus atau elit-elit PDI Perjuangan seperti selama ini yang menyampaikan narasi-narasi yang selalu menurut kami membuli, selalu merendahkan, selalu mencaci Bapak Jokowi. Bagi kami itu adalah sebuah fitnah yang menyesatkan. Selama ini elit PDI Perjuangan, apakah itu pelemahan KPK, apakah itu isu 3 periode, apakah itu bansos, apakah itu partai coklat, itu kalian PDI Perjuangan sering menarasikan itu. Dan bagi kami itu tanpa bukti, itu tanpa fakta, dan itu meresahkan dan menyesatkan masyarakat. Kami sebagai pecinta Jokowi tidak rela apabila kalian terus melakukan hal-hal tersebut. Selama ini Bapak Jokowi sudah cukup diam, sudah cukup bersabar, tetapi kalian seakan-akan terlalu jumawa, merasa dirinya hebat. Segala-galanya ini yang tidak bisa kami terima. Perlu kalian ketahui, saya Sudharsono yang juga mantan pecatan PDI Perjuangan, justru sekarang saya malah bangga. Jadi kami sudah tidak di PDI Perjuangan ini sudah bangga. Jadi elit PDI Perjuangan, Anda tidak perlu jumawa. Kami yang dipecat ini sudah bangga, malah bangga. Bahkan teman-teman kami, beliau-beliau yang sudah dipecat PDI Perjuangan sudah bangga terhadap kebobrokan PDI Perjuangan yang selama ini dan yang akan terjadi. Kami bangga. Kenapa kami sampaikan bobrok? Ya memang seperti itu. Anda menegakkan supremasi hukum begini, nyatanya Anda bukan tokoh-tokoh negarawan yang baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami atas nama barisan Sudharsono Jokowi Lovers sekali lagi menuntut, apa yang terjadi katakan, buka ke publik. Kalau tidak, kami akan konsultasikan kepada orang-orang yang tahu hukum. Kami akan tuntut Anda ke Mabes Polri. Terima kasih. Halo, Deddy Sitorus ya, kadernya PDI Perjuangan yang belakangan ini sering sekali menyerang seorang Jokowi, bahkan beliau memfitnah seorang Jokowi. Tapi gimana rasanya dinotif oleh Mbak Puan ya, anaknya ketua umum kamu. Rasanya itu pasti ya gimana ya. Dia yang menyerang seorang Jokowi, tapi Mbak Puan malah balik ya, mengingatkan kepada Deddy Sitorus untuk tidak menyebarkan kebencian.
Apalagi Mbak Puan juga mengatakan Bapak Jokowi tidak seperti itu. Bapak Jokowi tidak mungkin melakukan itu. Itu langsung dinotif oleh Mbak Puan. Nah ini kadernya yang super ngeyel ya, berusaha untuk bertahan bahwasannya dia punya bukti. Di saat ditanya buktinya ya malah ngajak ngopi. Nanti kalau Bapak Jokowi udah keluar emosinya, ditantang kembali, ayo ketemu, tunjukkan bukti-buktinya, tapi ranah hukum, mampus kamu. Nah, saya harus kasih info dari Sitorus ini juga dalam pantauan KPK, tapi kita tunggu aja beritanya ya, seperti apa. Saya rakyat ya, Dedi ya, saya rakyat seperti Anda ya. Apa mau Anda diseret ke penjara seperti Hasto ya, anggota PDIP ya? Mau. Kalian mau menyeret Bapak Jokowi, katanya Bapak Jokowi diseret. Yang menyeret itu siapa? Namanya siapa? Utusan siapa? Ya, arahan siapa? Coba jelaskan. Jangan cuma beromon-omon. Nanti di media sidang kamu nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa menjawab. Ditanya oleh jaksa nanti. Ya, ini sudah viral loh. Sudah viral loh, tahu? Saya katakan di sini ya. Kalau Bapak Jokowi tersandung kasus selama 10 tahun sudah masuk penjara dari situ, tapi nyatanya sampai sekarang belum ada yang bisa memasukkan Bapak Jokowi ke penjara, kan nggak ada kan? Itu tandanya Bapak Jokowi itu bersih, ya. Cuma kalian saja sebagai anggota partai PDIP itu yang nggak betul, selalu mengambing hitamkan Bapak Jokowi, selalu menyalahkan Jokowi, ya. Bapak Jokowi sudah lepas dari partai PDIP, tapi kalian selalu menyalahkan Bapak Jokowi, kan nggak logik. Nah, saya sebagai rakyat pribadi akan menyeret Anda ke media, ke penjara nanti, Dedi, ya. Jangan berbuat andai-andai. Jika kamu ingin menyeret Bapak Jokowi, silakan. Tapi sebutkan siapa orang yang menyeret dari dalang semuanya itu. Anda harus paham ya. Masyarakat Indonesia sudah pintar, bukan bodoh lagi, ya. Tentang hubungan politik antara PDIP dan Jokowi yang kembali mendidih. Ini tentu tidak terlepas dipicu oleh pernyataan Deddy Sitorus dalam sebuah konferensi pers sesaat misalnya setelah Hasto itu ditahan oleh KPK. Dalam pernyataannya secara terbuka, Deddy Sitorus mengatakan apa yang terjadi pada Hasto saat ini itu adalah kriminalisasi hukum. Hasto sejak awal itu ditarget karena sikap politiknya yang cukup keras, cukup kritis dan cukup tajam, memberikan kritik-kritik yang agresif kepada pemerintahan Joko Widodo. Tidak berhenti di situ. Deddy Sitorus mengatakan ada utusan yang datang kepada PDIP meminta Hasto itu untuk mundur dari posisinya sebagai sekjen PDIP, meminta agar Pak Jokowi yang saat itu masih kader PDIP untuk tidak dipecat. Dan yang ketiga, katanya ada 9 kader PDIP yang ditarget, yang dimana mereka itu akan juga disasar dalam kasus-kasus hukumnya. Jadi inilah yang kemudian menjadi titik mendidih bagaimana hubungan antara PDIP dan Jokowi kembali memanas. Sontak tak lama setelah itu kita mendengarkan secara terbuka Pak Jokowi memberikan respon yang menurut saya agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Biasanya Jokowi kalau dikait-kaitkan dengan kasus Hasto, jawaban Jokowi terkesan cukup datar, normatif, dan menyerahkan segala sesuatunya itu pada persoalan-persoalan hukum. Tapi ketika menanggapi pernyataan Deddy Sitorus, Jokowi terkesan secara gestur politik sangat kelihatan tidak happy dan kelihatan sekali sangat marah. Jokowi mengatakan bahwa dirinya diam ketika sering dihina-hina. Jokowi itu diam ketika misalnya sering dibully, dicaci maki, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kesabaran itu ada batasnya. Jadi kata kesabaran ada batasnya itu dipahami oleh publik sebagai bentuk kemarahan. Karena sepertinya Jokowi juga sudah mulai tidak tahan. Kalau segala sesuatu yang terjadi dengan PDIP, kalau segala sesuatu yang kemudian terjadi dengan proses-proses hukum kader PDIP seperti Hasto, itu seakan-akan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Jadi dalam konteks inilah kemudian saya tertarik untuk bicara. Pertama, kalau mau jujur sebenarnya, dari pihak PDIP sebenarnya membantah bahwa yang disebut dengan utusan itu adalah utusan dari Pak Jokowi. Mereka kembali mengutip pernyataan Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa
Deddy Sitorus itu hanya mengatakan ada utusan yang datang kepada mereka PDIP, dan tidak pernah mengatakan misalnya ada utusan yang diutus oleh Pak Jokowi. Itu adalah bahasa ngeles sebenarnya yang dipahami oleh publik, karena memang statement Deddy Sitorus tidak menyebutkan utusan itu utusan siapa, hanya menyebutkan ada utusan yang datang kepada mereka meminta supaya Hasto itu mundur dari sekjen dan Pak Jokowi tidak dipecat dalam posisinya sebagai kader PDIP dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah yang kemudian membuat per hari ini perdebatan apakah pernyataan Deddy Sitorus itu ditujukan kepada PDIP ataupun tidak menjadi cukup dilematis, karena satu sisi memang pernyataan Deddy Sitorus itu tidak secara eksplisit menyebut ada utusan dari Jokowi. Deddy hanya mengatakan ada utusan. Tapi sekali lagi, siapa lagi sebenarnya yang dituduh bisa menggerakkan utusan-utusan orang penting ke PDIP kalau bukan posisi Presiden Republik Indonesia? Makanya tidak mengherankan respon Jokowi dan para relawannya. Bukan tidak mungkin apa yang disampaikan oleh Deddy Sitorus itu akan bertindak pada persoalan-persoalan yang lebih serius, yaitu akan dibawa pada proses-proses hukum. Relawan-relawan Jokowi yang sejak awal tegak lurus bersama dengan Jokowi, selalu konsisten bersama dengan Jokowi, meminta kepada Pak Jokowi tidak membiarkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh politisi PDIP seperti Deddy Sitorus itu hanya didiamkan begitu saja, tapi diproses melalui proses-proses hukum, karena itu sudah dianggap fitnah, itu dianggap sebagai hoax, menggiring opini, cenderung membabi buta, dan cenderung merugikan Pak Jokowi secara umum. Tapi itu tadi, sekali lagi, politisi PDIP seperti Guntur Romli mengatakan bahwa sebenarnya Deddy Sitorus itu tidak pernah mengatakan ada utusan dari Jokowi. Deddy Sitorus hanya mengatakan bahwa ada utusan yang datang ke PDIP. Nah, itulah bahasa diplomasi politik yang sebenarnya untuk menghindari delik-delik aduan yang kemudian berintensi mengarah pada tindakan-tindakan yang dinilai melanggar persoalan-persoalan hukum. Itu yang pertama per hari ini. Jadi pada level PDIP sekalipun sebenarnya ingin memberikan klarifikasi, yang disebut dengan utusan itu bukan utusan siapa-siapa, tapi hanya sebatas utusan untuk berlaku pada masyarakat umum dan tidak menyebut nama orang tertentu seperti Pak Jokowi. Tapi sepertinya relawan Jokowi, termasuk Pak Jokowi sekalipun, siapa lagi yang dituduh menyebut utusan itu kalau bukan Pak Jokowi dan para pendukungnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah publik per hari ini itu bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang paling layak dan dipercaya soal informasi utusan itu? Apakah informasi dari PDIP ataukah informasi bantahan yang disampaikan oleh Jokowi dan para pendukungnya? Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana barisan atau relawan dari pendukung Bapak Jokowi termasuk Bapak Sudarsono mendesak kepada Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa orang itu yang diutus. Kalau tidak, Bapak Sudarsono akan mengancam dan akan berkonsultasi dulu ke beberapa pengacara untuk melapor beberapa kader dari PDIP yang dimana selalu menuduh dan memfitnah sehingga rakyat menjadi korban, sahabat-sahabat. Nah, bagaimana pendapat Anda? Silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.